Halo, salam jumpa teman-teman dan salam sepak bola. Kembali bersama saya Bung John LT di channel khusus yang menyajikan informasi, ulasan dan analisa seputar sepak bola. Dan di kesempatan ini saya ingin menemani teman-teman untuk mengangkat satu topik terkait dengan kekalahan timnas kita ketika berhadapan dengan Irak kemarin. Apa saja penyebabnya? Dalam catatan saya atau analisa saya itu ada dua faktor. Yang pertama adalah lini depan kita yang tumpul, lini belakang yang blunder, dan saya mempertanyakan apakah strategi Coach STY dan tim pelatih untuk merubah jam kick off dan juga penempatan pemain timnas itu menjadi satu blunder juga yang harus atau patut kita telaah, teman-teman. Namun sebelum kita bahas satu persatu, mohon dukungan like dan subscribe. Sebelum like dan subscribe itu dilarang, karena like dan subscribe itu gratis, teman-teman. Dan baiklah, kalau sudah like dan subscribe, mari kita lanjut pembahasannya. Jadi sedikit uraian singkat atau ulasan tentang penampilan timnas kita kemarin. Di babak yang pertama saya melihat luar biasa dominasi timnas kita. Kita mendominasi hampir 55-60% penguasaan bola. Tembakan ke arah gawang pun kita punya berapa peluang. Saya mencatat kurang lebih 3-4 kesempatan yang harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun sayang sekali tidak berhasil pemain depan kita tumpul untuk menjebolkan bola ke gawang Irak. Dan kita melihat Irak sendiri pun di babak pertama itu hanya punya kurang lebih 2 peluang. Tapi itu pun tidak berbuah gol ya, karena memang di babak pertama kita tampil luar biasa, teman-teman. Ya, itu sekilas tentang penampilan timnas kita kemarin di babak yang pertama. Dan kita sudah tahu hasil akhirnya kan kita kalah 2 gol tanpa balas. Dan saya mau masuk ke pembahasan tentang penyebab kekalahan kita, teman-teman. Yang pertama adalah lini depan tumpul dan lini belakang blunder. Nah, sekarang kita masuk dulu lini depan timnas tumpul. Kita kemarin lihat bagaimana kombinasi 3 pemain depan kita. Saya lihat kemarin tuh di sebelah kanan itu ada Marcelino Ferdinand, kemudian di tengah ada Rafael Struijk, dan di kiri itu ada Ragnar Orotmangun. Dan kita lihat 3 pemain ini juga kan silih berganti posisi dan lain sebagainya. Kemarin cukup mengecoh juga permainannya Irak, terutama di lini belakang, tapi sayangnya kok susah sekali ya cetak gol. Jadi sayang sekali kita belum beruntung, dan ini PR besar ujung tombak kita untuk bisa mencetak gol ketika lawan Filipina nanti. Karena kalau kembali tumpul seperti kemarin, kita harus mengubur mimpi kita, teman-teman. Kemudian kita masuk di blunder yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang kita. Yang pertama adalah handsball Justin Hubner di kotak penalti. Ini terjadi di menit ke-54, teman-teman. Jadi bola tendangan dari pemain Irak sudah lolos tuh masuk. Tahu-tahu kena tangannya Justin Hubner. Dan jelas sekali, karena tangannya kan tidak rapat di badan, tapi agak renggang. Wasit meniup titik putih. Kemudian Aiman Hussein maju mengeksekusi penalti dan berhasil. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Irak, teman-teman. Lalu kurang lebih 5 menit berselang, Jordi Amat membuat blunder, menjatuhkan Yosef Wale Aiman. Akhirnya wasit harus memberi kartu ke Jordi Amat. Dan teman-teman, saya mau menyoroti Jordi Amat ini karena memang pemain ini sudah berapa kali bikin kesalahan yang sama. Ya, kalau teman-teman ingat pertandingan Piala Asia kali lalu lawan Jepang kalau tidak salah, ketika itu kita dapat hukuman penalti juga karena kesalahan Jordi Amat. Jadi saya pikir ini kalau tidak salah saya mencatat sudah 3 kali Jordi membuat kesalahan serupa. Jadi teman-teman, sangat disayangkan. Jordi Amat ini pemain bagus dia, tapi banyak sekali kesalahan fundamental atau elementer yang dia sering bikin dan merugikan timnas kita. Jadi mudah-mudahan dengan dia tidak turun karena dapat kartu merah, kemudian dia harus istirahat lagi ketika ada satu pertandingan internasional lagi, itu hukuman yang pantas untuk Jordi Amat.
karena kita sudah punya amunisi baru, yaitu Kelvin Verdonk dan Jay Itzes. Dua pemain ini kita harapkan besok bisa memberi warna yang berbeda untuk pemain belakang kita atau untuk lini belakang kita. Ini mudah-mudahan ya, kita doakan. Lalu blunder yang kedua yang dilakukan oleh pemain belakang kita yaitu yang ketiga ya. Kalau Jordi Amat tadi yang kedua, lalu yang ketiga adalah Hernando Ari, teman-teman. Sampai 2 kali membuat blunder Hernando Ari ini. Jadi yang pertama itu di menit ke-74. Dia menjatuhkan Ali Jasim di kotak penalti dan berbuah penalti. Kemudian Aiman Hussein maju dan mengeksekusi penalti tersebut. Kita beruntung karena bola melambung di atas Mister Gawang. Saya dengar dari beberapa media, katanya Aiman Hussein memang sengaja tendang bola ke atas biar tidak gol. Katanya sih. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalau teman-teman punya informasi yang bisa memverifikasi juga apa yang saya sampaikan ini, boleh sampaikan di kolom komentar teman-teman. Kemudian blunder yang kedua yang dibuat oleh Hernando Ari adalah ketika dia gagal menghalau bola setelah diapit oleh 2 pemain depan Irak, yaitu Ali Jasim dan Muhammad Ali Kadim. Kita tahu kemarin itu sebenarnya ini bukan murni kesalahannya Hernando. Kalau menurut pengamatan saya, teman-teman, saya tidak tahu menurut teman-teman seperti apa. Karena Rizky Ridho sempat membuang bola ke belakang. Harusnya kalau menurut saya, Rizky Ridho membuang bola harusnya agak kencang atau buangnya ke samping. Ini buangnya lurus ke arah gawang. Akhirnya yang terjadi apa? Bola dikejar oleh 2 pemain ini. Lalu Hernando agak gelagapan juga dia. Ini memang dia sempat gocek dulu. Maksudnya biar bola itu agak jauh dulu dari 2 pemain itu, baru dia tendang. Sayangnya kalau 2 lawan 1 ya pasti yang kalah 1. Maka kemarin bola berhasil direbut, kemudian diserangkan ke gawang kita oleh Ali Jasim. Akhirnya membuahkan gol yang kedua untuk Irak. Dan gol yang kedua itu sekaligus menjadi gol penutup untuk pertandingan kemarin. Jadi tidak ada gol lagi yang tercipta antara kedua tim. Jadi itu kemarin hasilnya, teman-teman. Nah, lalu pertanyaan saya tadi bahwa apakah tim pelatih dan coach STY melakukan blunder juga terkait dengan perubahan jam kick-off. Ini yang harus kita analisa, teman-teman. Karena kita tahu jadwal sebenarnya adalah pukul 19.30 kemarin itu. Tetapi kemudian katanya atas permintaan STY dipindahkan ke pukul 16.00. Tapi kita dapat info juga bahwa STY itu tidak memutuskan sendiri, tapi dapat masukan dari tim pelatih dan tim analis. Dalam hal ini Coach Nova dan kawan-kawan. Karena katanya kalau main sore hari Irak akan kesulitan, malas lari katanya. Jadi mau dimanfaatkan faktor non teknis itu. Tapi apa yang kita saksikan kemarin, teman-teman, senjata makan tuan. Pemain-pemain kita kehabisan stamina, kehabisan napas setelah babak kedua pertengahan yang berjalan itu. Irak sudah mulai menguasai pertandingan. Karena Jesus Casas kita tahu ini pelatih, bukan sembarangan ya. Dia masukkan berapa pemain sekaligus, akhirnya kan merubah ritme permainan. Yang tadinya kita menguasai babak pertama, di babak kedua Irak sudah mulai menemukan ritme mereka. Akhirnya kita diobok-obok dan tercipta 2 gol itu, teman-teman. Dan banyak kesalahan atau blunder yang dibuat oleh pemain-pemain kita juga karena tekanan dari Irak, teman-teman. Jadi kita patut mempertanyakan apakah perubahan jam kick-off ini adalah blunder atau senjata makan tuan buat diri kita sendiri, timnas kita ya. Lalu yang kedua yang menurut saya adalah bukan blunder, tapi ini lebih ke soal strategi penempatan pemain. Kalau saya mengamati stamina dari Jordi Amat, ini kan pemain ini bukan pemain muda ya, usianya sudah cukup, dibilang tua juga belum terlalu, tetapi secara stamina saya lihat sering kepayahan. Maka harusnya menurut saya di babak kedua itu dia jangan diturunkan lagi, tapi harusnya Coach STY memasukkan Nathan Joaon di posisi Jordi Amat. Karena kan kita belum punya Jay Itzes atau belum punya Kelvin Verdonk. Maka harusnya yang bisa main di situ
tempatkan dulu Nathan Joon, karena ini kan pemain serba bisa. Dia bisa di gelandang, bisa juga di back. Harusnya dimasukkan supaya mengganti posisi Jordi Amat, sehingga Jordi Amat istirahat aja lah. Kemudian Ivar Jenner masuk main di gelandang, harusnya seperti itu teman-teman. Ya, tetapi keputusan sudah dilakukan oleh STY dan tim pelatih, dan hasilnya kemarin kita lihat Jordi Amat bikin blunder, lalu kita kalah jumlah pemain dan juga kebobolan 2 gol teman-teman. Ya, tentu kita tidak boleh menyalahkan satu pemain saja. Kita tidak boleh menimpakan kesalahan ini hanya ke Hernando Ari atau ke Jordi Amat kah, atau ke seorang pemain teman-teman. Semua pemain sepak bola itu pasti pernah membuat kesalahan. Kita memaklumi apa yang dilakukan oleh mereka, karena mereka berjuang di atas lapangan tidak mudah. Tetapi ya itu catatan saya tadi, bahwa harusnya Coach STY dan tim pelatih juga mengamati pemain-pemain ini. Jangan sampai kemudian Coach STY disalahkan, karena itu gara-gara tidak panggil Elkan Bagot. Akhirnya tidak punya pilihan, lalu Jordi Amat dipaksakan main dan akhirnya bikin blunder. Bisa saja, mungkin sebagian netizen pasti beranggapan seperti itu. Ini gara-gara Elkan tidak masuk, karena Elkan kan pemain belakang kan. Coba kalau Elkan dipanggil, Ferrari katakanlah tidak dipanggil, tetapi Elkan yang dipanggil. Pasti sebagian netizen atau fans timnas pasti berpikiran seperti ini teman-teman. Ya, tapi kita mau berdebat atau mau mengatakan apapun, nasi sudah menjadi bubur. Kejadiannya sudah selesai. Itu sudah past tense. Jadi kita sekarang kumpulkan semangat, kumpulkan motivasi. Kita beri dukungan yang maksimal untuk timnas kita untuk hari Selasa nanti. Ketika berhadapan dengan Filipina, tidak ada istilah lain. Hanya satu, wajib menang. Karena itu hanya menjadi pilihan kita satu-satunya. Bermain imbang tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Jadi kita wajib menang besok ini lawan Filipina. Jadi teman-teman, cukup sekian ulasan dari saya malam hari ini. Terima kasih sudah nonton, sudah like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.